Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22 dalam tema orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kami. Dalam ketritunggalan-Mu, kami senantiasa mengagungkan Dikau, sebab Engkau Allah yang baik, yang selalu mengasihi kami. Bersyukur untuk kesempatan yang indah, kami akan belajar firman Tuhan. Bermohonlah kami, taruhkanlah hikmat, pengertian dan konsentrasi untuk kami memahami dengan jelas dan benar maksud firman Tuhan, sehingga kami mampu menerjemahkan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur pasal 25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22 dalam perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati, berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana kerasnya kebencian mereka kepadaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan
sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia atau yang termulia. Manusia disebut sebagai imago Dei, segambar dengan Tuhan Allah. Dan manusia dikaruniakan hikmat, akal budi oleh Tuhan, sehingga dengan hikmat dan akal budi, manusia dapat membedakan mana yang baik, yang boleh dilakukan, yang benar, dan mana yang tidak baik, tidak benar, yang tidak boleh dilakukan. Dan hikmat inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain, baik tumbuh-tumbuhan juga hewan. Nah, saudara-saudara, manusia sebagai makhluk yang termulia, sebagai imago Dei, sebagai manusia yang dikaruniakan hikmat oleh Tuhan, tetap memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Karena manusia hanyalah ciptaan Tuhan Allah. Dia adalah Sang Khalik yang menjadikan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Allah Sang Khalik yang mengatur rotasi bumi, bahkan yang mengendalikan kehidupan kita. Sehingga Tuhan berkuasa penuh atas semua apa yang Ia jadikan. Dan itu juga yang mau menyatakan bahwa Tuhan Allah berkuasa, punya otoritas terhadap segala apa yang Tuhan ciptakan, termasuk manusia. Sehingga manusia harus bergantung kepada Sang Khalik, yaitu Tuhan Allah yang mengatur segala-galanya. Dan manusia juga sebagai ciptaan Tuhan dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, harus memprioritaskan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan Allah, dan menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam kehidupan. Bahkan disadari juga manusia dalam keterbatasan, kekurangan, seringkali berbuat dosa, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu manusia harus mengakui dosa kepada Tuhan Allah. Bahkan manusia harus penuh pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan manusia harus punya ketergantungan kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, itulah yang kita saksikan dalam bacaan kita Mazmur 25. Ini adalah ungkapan hati, adalah pengakuan dosa, permohonan dari Raja Daud. Kita tahu bersama, Daud adalah seorang raja yang hebat, seorang raja yang sangat luar biasa. Daud memiliki segala-galanya, kejayaan, kehormatan, kekayaan, jabatan, harta benda, yang semua dimiliki oleh Raja Daud. Tetapi dalam bacaan kita, ketika Daud datang kepada Tuhan, dia tidak datang dalam segala keangkuhan dan tinggi hati, tapi dalam kerendahan hati. Sebab Daud sadar akan apa yang telah ia lakukan, segala keberdosaan yang telah ia buat di hadapan Tuhan. Daud tahu keterbatasannya. Daud tahu akan semua kesalahan yang telah dia buat di hadapan Tuhan Allah. Karena itu Daud mengakui kesalahannya, bahkan meminta supaya Tuhan jangan mempermalukan dia. Apalagi saat itu Daud ada dalam situasi yang sangat tertekan, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, karena ada banyak musuh-musuh yang mengejar Raja Daud, yang bukan saja ingin mematikan dia, bukan saja ingin menjerat, tetapi ingin mematikan Raja Daud. Nah, karena itu sangat luar biasa, saudara, Mazmur 25 ini yang diawali dengan perkataan, "Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku." Daud bukan saja mengangkat tangan kepada Tuhan, tetapi mengangkat jiwa yang mau mengatakan bahwa sepenuh hatinya, sepenuh kehidupannya, 100% dia mau bawa kepada Tuhan Allah. Dia ingin dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di ayatnya yang kedua, "Allahku, kepadamu aku percaya." Jadi Daud mengangkat jiwa sepenuhnya, dia membawa kehidupannya kepada Tuhan.
Dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tapi Daud tahu Tuhan melihat persoalan, problem hidup yang sementara ia hadapi. Daud merasakan keterbatasannya, kelemahannya, sehingga dia bergantung harap, bermohon sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Daud berkata bahwa ia menanti-nantikan Tuhan. Bahkan beberapa kali dikatakan, janganlah aku dipermalukan. Artinya bahwa Tuhan, pulihkan aku, sembuhkan aku, basuhlah aku dari segala dosa dan kesalahanku supaya aku tidak mendapat malu. Karena dia yakin benar bahwa Tuhan ada di pihak orang benar. Bahkan di ayat 4, beritahukanlah jalanmu kepadaku, ajarkanlah jalanmu kepadaku, tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Daud sangat yakin bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah berjalan di jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun tidak mudah, saudara, tidak gampang melewati jalan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita seperti bangsa Israel. Mereka harus 40 tahun berjalan di padang belantara baru sampai di tanah Kanaan. Tapi itulah cara Tuhan memproses setiap anak-anak Tuhan untuk mengakui otoritas, kedaulatan, dan kebesaran Tuhan. Nah, Daud dia meminta supaya dituntun oleh Tuhan. Daud meminta supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalan kehidupannya. Walaupun berat, walaupun sulit. Tapi Daud yakin bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Sekalipun saudara, jalan manusia tidak sama dengan jalan Tuhan. Rencana manusia tidak sama dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan merancangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, karena itu saudara, Daud dia mengaku dosa. Dosa-dosa masa mudaku, pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat lagi. Jadi memang Daud sadar akan semua dosa dan pelanggaran, akan semua keterbatasan dan kekurangannya. Sehingga Daud mohon ampun kepada Tuhan Allah. Dan Daud mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Ayatnya yang ke-8. Ayat 9, ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Daud tahu jalan Tuhan adalah jalan kebaikan. Daud tahu bahwa Tuhan akan menuntun setiap orang di jalan yang benar. Walaupun kadang memang harus menangis, harus bersedih, harus kecewa melewati onak dan duri yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan kehidupan orang benar. Tapi itulah cara Tuhan untuk membentuk setiap kepribadian orang yang takut akan Tuhan supaya tetap setia dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan hadirkan bagi setiap orang yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Bahkan di ayatnya yang ke-11 bahwa Daud lagi minta ampun. Demi namamu ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku. Sekali lagi Daud dia tidak menghadap Tuhan dalam keangkuhan, merasa hebat, merasa luar biasa. Tetapi dalam kerendahan hati, dia mohon ampun, Tuhan mengasihani dia, Tuhan menyambut dia, dan Tuhan membebaskan dia dari segala dosanya. Bahkan Mazmur 51 itu adalah pengakuan dosa Daud ketika dia melakukan kesalahan, dia berselingkuh dengan Berseba, istri Uria. Dan di Mazmur 51 itu betapa luar biasa Daud mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan di pasal 25 ini juga Daud mengatakan hal yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Nah, itulah yang menjadi tema perenungan kita. Bahwa orang yang takut akan Tuhan
anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau dalam TB 2 Alkitab mewarisi tanah. Nah, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati, mewarisi bumi, mewarisi tanah. Dan kita lihat, Daud adalah salah seorang orang yang takut akan Tuhan. Karena anak Daud, Salomo juga menjadi raja. Bahkan dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Jadi jauh sebelumnya Daud sudah mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu memprioritaskan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan diberkati, mewarisi bumi, mewarisi tanah. Dan itulah juga yang kita saksikan menjadi pengalaman iman kita sampai sekarang ini. Dan Alkitab mencatat hal yang demikian. Nah, bahkan saudara dikatakan bahwa Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi hal ini mau menyatakan ketika orang intim dengan Tuhan, punya keintiman, punya keakraban, punya kedekatan, maka Tuhan akan bersahabat karib. Nah, bersahabat karib itu mau menyatakan bahwa sahabat sejati, bukan saja dalam suka, tetapi juga dalam duka. Dalam segala problem persoalan hidup. Bahwa sahabat sejati, sahabat karib, bukan saja orang yang dekat dengan kita dikala kita sukses, dikala kita menikmati kebahagiaan. Tapi terutama di saat kita menangis, di saat kita ada dalam pergumulan. Maka sahabat sejati adalah orang yang sangat kita perlukan. Nah, itulah Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kemudian saudara, di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Mau menyatakan lagi bagaimana keberdosaan Daud. Bagaimana dia memohon supaya ada pembentengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihani dia, Tuhan mengampuninya, bahkan Tuhan tidak mempermalukan dia. Sehingga Daud betul-betul merasakan bahwa hanya dekat Allah saja dia menjadi tenang. Bahwa Tuhan Allah adalah kota benteng, perlindungan yang selalu membentengi, melindungi, memagari, menjaga, bahkan memberkati Raja Daud. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari perenungan kita dalam kitab Mazmur pasal 25 ini, kita melihat bahwa pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Seperti yang saya sampaikan di awal khotbah, manusia ciptaan Tuhan termulia. Segambar dengan Tuhan penuh hikmat, tapi juga manusia terbatas. Maka itulah juga yang mau diingatkan kepada kita. Nobody perfect, tidak ada manusia sempurna. Tidak ada Superman, tidak ada Superwoman. Itu hanya ada di dunia maya, di film-film. Tetapi di dunia nyata, semua manusia memiliki keterbatasan. Sehingga manusia bisa terjebak, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Tetapi sekalipun demikian saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Mengakui kebesaran Tuhan. Mengakui kehebatan Tuhan. Power kita, kekuatan kita adalah Tuhan. Sehingga kita harus memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah provider. Dia adalah penyedia keselamatan bagi kita. Tuhan adalah provider berkat bagi kita, menyediakan berkat bagi kita. Tuhan adalah provider pengampunan bagi kita. Sehingga memang kita harus datang kepada Tuhan. Jangan sampai lost contact saudara. Jangan sampai kita kehilangan kontak hubungan dengan Tuhan Allah. Sebab itu sangat-sangat berbahaya. Mari seperti Daud, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengangkat jiwa kita, mengangkat tangan kita. Seantero hidup kita meyakini dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Sebab disadari saudara, hidup manusia tidak selamanya ada dalam suasana yang mengenakkan, menyenangkan. Tidak selamanya kita bahagia, sukses dan berhasil. Tapi kadang saudara, kita harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Kadang kita harus menangis, kita harus kecewa. Karena itu ada banyak andaian-andaian tentang kehidupan.
Ada yang mengatakan bahwa hidup ini bagaikan roller coaster. Terus berputar bagaikan roda. Kadang berteriak, kadang tertawa lepas, kadang menangis, kadang penuh dengan ketakutan, kadang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kegembiraan. Silih berganti kita alami. Tapi itulah cara Tuhan Allah mau menyatakan kedaulatannya kepada kita. Sebab hidup kita bukan seperti ada di jalan tol tanpa ada hambatan. Sebab kalau demikian saudara, kita bisa saja jadi Tuhan kecil yang sering kali menjas orang lain. Kita yang paling hebat, kita yang paling kuat, orang lain di bawah apa kita. Tidak ada apa-apanya. Tapi dengan semua ritme kehidupan yang kita alami saudara, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri, mengingatkan kita ada Tuhan Sang Halik yang senantiasa ada bersama kita. Tuhan yang melihat setiap keberadaan kita. Dan Tuhan tahu sejauh mana kita mampu menghadapi setiap gumul hidup yang Tuhan izinkan kita lewati. Tuhan tahu Daud. Tuhan tahu siapa Daud. Karena itu Tuhan izinkan dia harus lewati gumul hidup. Walaupun dia adalah seorang raja yang hebat, yang takut akan Tuhan. Tapi dimusuhi oleh Raja Saul yang adalah seniornya. Sehingga Daud merasa tertindas, ada dalam kesengsaraan, tertekan. Tapi itulah, dalam situasi yang demikian dia datang kepada Tuhan. Maka itulah juga kehidupan kita saudara. Kadangkala kita harus lewat lembah kekelaman, lembah air mata, lembah duka cita, lembah kesedihan. Tapi itu cara Tuhan, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan. Kita tidak membanggakan diri, tidak menjadi sombong. Tapi dalam kelemahan kita mengakui Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Karena itu saudara, mari seperti Daud. Kita selalu meyakini bahwa kita ada karena Tuhan. Bukan semua yang kita miliki itu karena usaha kita, karena perjuangan kita, karena hasil kerja keras kita. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri bagi kita. Dan dikatakan orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bergaul akrab dengan orang yang demikian. Anak cucunya diberkati, mewarisi tanah, mewarisi bumi. Maka itulah juga kehidupan kita. Mari kita selalu merasakan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan mengantarkan kita untuk selalu mengakui Tuhan. Walaupun jalan Tuhan itu tidak mudah. Kadang kita harus melewati kerikil-kerikil tajam. Ada onak dan duri. Tapi kita yakin Tuhan berjalan bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kasih setia Tuhan itu nyata. Kita terus mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Bahkan sampai saat ini ketika kita masih hidup, panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Itu bukan karena kita hebat, kita kuat. Tapi itu karena Tuhan. Tuhan masih menganugerahkan kehidupan kepada kita. Bahkan Tuhan masih membutuhkan kita ketika orang masih ada nafas kehidupan. Karena itu saudara, jalani hidup ini dengan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan sebagai orang tua, mari kita mengingat-ingatkan hal yang baik kepada anak cucu turun-temurun kita. Supaya generasi kita diberkati oleh Tuhan. Kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Kita mentransfer hal-hal yang baik kepada anak cucu kita. Karena di zaman saat ini yang semakin hebat, teknologi semakin maju. Kadangkala saudara, kita lupa memperkatakan apa yang benar. Kadangkala kita lalai berdoa. Kadangkala kita menyepelekan keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga anak-anak bukan lagi terdidik oleh ajaran-ajaran sesuai dengan Alkitab, tetapi dengan ajaran-ajaran zaman. Sehingga kadangkala sulit mengatur anak-anak kita. Tapi saudara, mari dalam kerendahan hati. Kita ajarkan, kita wariskan, kita transfer hal yang baik kepada anak-anak. Kita doakan, itu yang paling penting. Sebab tidak selalu kita ada bersama dengan anak-anak. Tapi ada saat kita harus berpisah ketika anak-anak dengan dunia mereka sendiri. Tapi yang pasti saudara, firman mengajarkan dari perjanjian lama, perjanjian baru, pengalaman nenek moyang orang tua kita.
bahwa hanya hidup takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengalir. Hanya hidup percaya dan yakin sambil melakukan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan dinikmati. Nah, karena itu saudara, dalam kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Mari kita mengerjakan semua apa yang Tuhan pundakkan bagi kita dengan baik, penuh tanggung jawab, dalam kesetiaan, dalam kejujuran, rajin, bahkan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Maka lumbung-lumbung kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan Allah, tingkap langitnya terbuka, memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap Bapak Ibu kiranya akan mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh dibentangkan. Banyak orang yang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan ini, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti. Tapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjangkau banyak orang. Banyak orang mendengarkan firman-Mu, terberkati dan hidup setia kepada Tuhan. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menonton video ini, diberkati Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan hidup dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan, diberi semangat. Yang sakit juga dipulihkan, disembuhkan hanya dalam nama Yesus. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Sehat, kuat, umur panjang menjadi bagian kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.